Syafek menggoda pemilik warung. Muka seger badan sekel kayak Neng Yeni sih, kapan aja bisa ngetop. Di TV disiarkan bahwa Fatima diculik. Orang-orang pun memuji Fatima. Dia berani kawin sama Jamal Mirdad. Itu mah Lydia Kandau kan, Cut? Ujang dan Syafek salting karena polisi datang. Mereka pun pulang. Ternyata Fatima juga pulang untuk ambil baju. Sugeng ditelepon Munar. Ternyata Sugeng habis utang untuk membeli perlengkapan kematiannya dan modal menculik Fatima kemarin. Kan lu berdua teman baik gue. Agak. Katrina kebingungan karena ada artis pendatang yang berpeluang menggeser karirnya sebagai aktris papan atas. Star Joni datang ke basecamp Munar. Ia mau minjam uang sebesar 1,5 M untuk investasi filmnya. Munar mau meminjaminya, tapi syaratnya Fatima harus mau diajak jalan-jalan dengannya. Star Joni menawarkan Katrina, tapi anehnya Munar nggak mau. Gua mau Fatime. Sanggup nggak lo? Sanggup, Bang. Polisi melapor kepada komandannya bahwa di acara gosip ada berita penculikan Fatima. Acara gosip belum tentu benar, Win. Ternyata Fatima, Sugeng, dan kawan-kawan bersatu. Geng, dimana-mana kalau orang mau mati tuh insaf dulu. Nggak kayak lu, nambah-nambahin dosa. Star Joni menelpon dan harga tebusan untuk Fatima pun naik. Rating naik, harga naik. Scene beralih ke lamaran Susi dengan Safei. Ayahnya Safei kebingungan memanggil nama ayahnya Susi. Heri beta pun nama, tapi Heru beta pun fam. Jadi Bapak Heri tapi Heru. Sugeng pun datang. Mereka menyiapkan senjata mainan. Syafek takut kalau aksinya akan berbuah di penjara. Tapi Fatima berkata nggak mungkin. Ia juga mengaku sebagai aktris lama, ia harus punya amunisi baru untuk menghadapi hari tua. Kalau tidak, ia takut menjadi seperti seniornya dulu. Setelah pensiun langsung buka butik atau warkop. Ya udah kalau gitu, lo berdua temenin gue. Mati. Star Joni ditelepon Syafek bahwa tempat COD mereka besok di landasan terbang 2. Ujang dan kawan-kawan berangkat. Fatima bertanya mengapa Ujang nggak mau dijodohkan. Kalau yang nyari bapak lo udah pasti baik, bagus tuh. Ia juga bertanya mengapa semuanya mengidolakan Katrina. Kan dia cantik, Mbak. Udah gitu kelihatannya baik gitu. Pinter lagi, banyak. Tapi nggak ada kayak Katrina mukanya. Sugeng ditelepon Munar lagi, tapi jawabannya, Setan, nih enak rasa. mereka sampai di bandara. Tim liputan pun sudah disiapkan Star Joni. Di tempat yang dijanjikan, mereka saling berhadapan. Star Joni menelpon. Katrina pun keluar. Uang debokan juga sudah disiapkan. Ujang dan kawan-kawan beraksi. Tim liputan juga ikut beraksi. Berita live ini disiarkan TV dan disaksikan oleh bapaknya Ujang. Safei dan Susi juga ikut serta. Munar juga nggak mau ketinggalan. Uniknya, ketika lihat kamera, Sugeng malah membuka topeng dan dada-dada. Susi pun ikut gopo. Komandan polisi masih percaya bahwa acara ini rekayasa. Akibat kelakuan Sugeng, Ujang dan kawan-kawan pun masuk ke mobil. Munar ikut nyusul mereka. Tim liputan juga ikut tancap gas. Anehnya, Katrina ikut mereka. Kenapa lo gagap? Minggir-minggir. Syafek memacu mobilnya. Kejar-kejaran pun terjadi.
Ternyata alasan Katrina ikut mereka adalah untuk mencari sensasi publik. Emangnya situ doang yang pengen masuk infotainment? Sedih juga lah. Ia juga memanggil Fatima dengan sebutan tante. Halo mbak, sorry, udah tante ya? Masalahnya ini udah bukan zamannya lo lagi, ngerti gak sih? Karena Syafek ngebut, mereka pun jatuh bangun. Aku juga bisa main kasar kan? Sugeng menarik celana dalamnya. Ia membuka pintu dan melemparkannya ke tim liputan. Fatima pun turut beraksi dan dilemparkan ke mobil Munar. Masya Allah. Ia pun mengambilnya. Bau kecut. Asik. Tim liputan masih mengejar. Katrina dan Fatima pun akting. Wartawan sudah tahu bahwa pelaku penculikan itu adalah Syafek, Ujang, dan Sugeng. Hal ini membuat bapaknya Ujang syok. Hingga malam, mereka berlari ke arah gudang. Dari Ujang, Fatima, Katrina, Sugeng, dan Syafek memantau kondisi. Munar dan komplotannya sudah tiba. Mereka mencari tempat cocok. Tim liputan terus beraksi. Menemukan tempat longgar, mereka santuy-santuy sebentar. Sugeng bertanya jam berapa, karena Ntar jam 12 gue mati, Pek. Fatima pun menjamin mereka akan aman. Dari sini Katrina sadar bahwa semua ini hanya akting untuk cari popularitas. Jago juga lo tante. Munar pun masuk. Mereka sembunyi. Syafek keluar dengan menyandra Fatima. Katrina disandra Ujang. Iya be, Ayah diculik juga nih. Dari sini kita tahu kalau Katrina adalah anaknya Munar. Dan inilah alasan mengapa Munar ngotot minta Fatima. Sugeng memberi surat tuntutan. Munar pun gak bisa berbuat banyak. Ia pun keluar. Star Joni datang. Munar meminta agar kamera dimatikan, tapi Star Joni gak mau karena ia menjadikan kejadian ini sebagai sarana publikasi film terbarunya. Akibatnya, Lu ngerti gak? kejadian ini dilihat polisi. Akhirnya polisi bergerak. Susi dan Safei datang. Sugeng pun terpanggil. Ia keluar dari gudang. Susi cerita bahwa Susi masih cinta dengan Sugeng karena Safei. Ngakunya patung pacaran, ternyata cuma cumi sotong. Susi juga membuka kedok pistol alaminya Safei. Hal ini menjadi hiburan sendiri bagi para pemirsa. Safei pun pergi karena malu. Datanglah rombongan yang membawakan perlengkapan kematian bagi Sugeng. Ujang pun diwawancarai. Ia membuktikan ke bapaknya bahwa ia berhasil menjadi peran utama dan masuk TV. Ujang pun menyesal karena ia lebih milih berjuang menjadi aktor daripada nurut dengan bapaknya. Tapi Sugeng dan Syafek menjelaskan bahwa semuanya hanya akting. Si bapak pun mentraktir semua pelanggannya sebagai ucapan syukur. Sugeng sudah siap meninggal. Ia mengucap kalimat terakhirnya. Mbak Fatima, maafin Sugeng ya. Tolong salam buat Susi ya. Ikhlasin gue gitu ya. Sugeng pun rebahan di dalam peti. Tak lama setelah itu, Sugeng dah meninggal. Peti pun ditutup. Tiba-tiba Sugeng bangun. Ia menelpon pamannya. Sugeng bertanya, mengapa ia tidak meninggal padahal udah jam 12 malam. Makanya lu jangan percaya sama ramalan. Star Joni memanggil mereka karena semua tuntutannya sudah dipenuhi. Uang 1,5 M pun diberikan. Uniknya,
Syafiq memberikan uang itu kepada Munar untuk melunasi utang Koong dan utang Sugeng. Bakal bayar utangnya Engkong gue, plus bunga-bunganya, sekalian utangnya dia nih, Sugeng. Munar pun mengembalikan uang itu kepada Star Johnny. Tapi si Star Johnny nggak jadi pinjam. Karena kejadian ini, Fatima jadi terkenal lagi dan sponsor baru juga sudah meluncur. Fatima dan Katrina pun dikembalikan. Munar yang nggak terima langsung menodongkan pistol. Beruntung polisi gercep. Nah, Anda kami tangkap karena menjadi otak penculikan Fatima dan pemerasan Star Johnny. Hal itu ditegaskan Fatima dan Katrina. Bener banget pak, bener banget. Imah saksi matanya pak. Bener pak, dia yang bertanggung jawab. Tangkap ya pak. Dasar Katrina nggak mau membela ayahnya. Munar ditangkap. Sugeng pun kembali dengan Susi. Di ending, Syafiq berhasil adu akting dengan Fatima. Ujang membantu bapaknya di warung. Tiba-tiba Katrina, ternyata itu adalah Sida, gadis yang akan dijodohkan dengan Ujang. Nganga sekarang kau jangan mande. Film pun berakhir. Ada bonusnya. Katrina lebih milih karirnya daripada menjenguk ayahnya di penjara. Ntar Katrina jenguk di penjara, oke? Sekarang syuting dulu, oke? Film pun benar-benar berakhir. Film ini mendapat 5,1 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 5,8. Sampai di sini rangkum film Three Musketeer 2008. See you next video.